jadi juri juga. Mungkin dulu itu apa? Pertama itu bikin makanan burung. Terus jadi kayak ada ide, wah bikin piala aja nih kayaknya oke nih. Nah, terus bikin piala, mulai bikin piala kan dulu kan cuman piala yang jadi ambil dari Surabaya, Bandung gitu yang piala plastik ya, piala plastik. Terus mikir ini kan nggak bisa kalau gini terus ya, banyak saingannya di mana-mana kan. Terus akhirnya itu pertama itu beli mesin laser dulu, jadi ngelaser akrilik. Iya, piala sih sebenarnya, basic kita kan piala, dari namanya aja kelihatan mic trophy ya, jadi memang piala, medali, piala, piagam gitu ada. Bagus sih, kualitasnya bagus. Kalau pas di transfer ya langsung nempel sih, lemnya langsung nempel. Terus padnya juga oke, nggak ada kendala, bagus. Untuk pemilik itu kebetulan ini papa saya ya, Budi Santoso. Dan untuk yang maksudnya yang ngurus itu kalau yang di laser dan UV ini, print UV ini saya, Andi. Terus yang di Sublim dan DTF itu kakak saya, Aris. Nama vendornya Mic Trophy. Terus berdirinya 2008. Kontak person, jadi ada divisinya masing-masing ya. Jadi kalau kayak yang tadi saya bilang ya UV sama laser itu saya kontak personnya. Terus yang DTF sama Sublim itu kakak saya. Kalau yang di sini itu saya 0878 3622 8998. Kalau yang kakak saya itu DTF dan Sublim itu 0821 6830 1777. Ya tadi ya, alamatnya di Debekan, Mic Trophy itu Mojosongo. Nanti di Google Map aja Mic Trophy, biasanya udah ketemu sih. Awal mulanya itu sebenarnya dari piala dulu ya. Papa saya itu memang suka lomba burung kan, jadi juri juga. Mungkin dulu itu pertama itu bikin makanan burung. Terus jadi kayak ada ide, wah bikin piala aja nih kayaknya oke nih. Terus bikin piala, mulai bikin piala kan dulu kan cuman piala yang jadi ambil dari Surabaya, Bandung gitu yang piala plastik ya, piala plastik. Terus mikir ini kan nggak bisa kalau gini terus ya, banyak saingannya di mana-mana kan. Terus akhirnya itu pertama itu beli mesin laser dulu, jadi ngelaser akrilik. Iya, piala sih sebenarnya, basic kita kan piala, dari namanya aja kelihatan mic trophy ya, jadi memang piala, medali, piala, piagam gitu ada. Kalau awal dulu ya pasti sedikit-sedikit ya, kan kita masih ada kerjaannya masih makanan burung kan banyaknya kan. Jadi kalau piala itu ya mulai sedikit-sedikit sih ya, paling ada sih, tapi dari ini rata-rata dari lomba burung. Kan bapak saya udah di lomba burung kan udah ya lumayan tahu udah pada teman-teman tahu ya. Jadi rata-rata pialanya itu yang beli dari lomba-lomba itu burung itu. Kendalanya malah di COVID kemarin. Itu hampir omset mungkin turun 90% ya COVID itu. Jadi memang harus harus kreatif ya. Berarti mulai kakak saya mulai bikin neon box, jadi memanfaatkan mesin print UV ini. Jadi kan memang sebenarnya potensi mesinnya itu banyak ya, tergantung kreativitasnya ya. Yang pertama pasti piala, medali. Terus kayak gini, lanjat. Kalau orang nggak tahu biasanya lanjat itu ini tali medali ya, tali medali ini. Terus vandal kayak gini, vandal logam, vandal akrilik. Terus DTF kaos, sablon kaos, macam-macam sih. Muk juga bisa. Jadi banyak sih dari mesin print itu berkembang banyak bisa macam-macam. Neon box juga bisa, yang agak terakhir setelah COVID pas COVID itu kita bikin banyak, lumayan lah neon box, sama mungkin plang-plang nama perusahaan gitu. Promosi itu sebenarnya kalau kita itu kalau dari piala ya kan kebanyakan memang customer kita dari
dari mungkin banyak yang dari kalangan atau dari mana end user itu dari piala dulu pertama ya. Jadi lihat di sana showcase-nya kan ada di bawah, mulai dari orang-orang itu. Kalau untuk yang media sosialnya kita baru mulai sih, belum begitu banyak sih kalau yang dari media sosial. Kesini ke souvenir, biasanya kan arahnya ke souvenir ya, rata-rata akrilik, souvenir apa kayak Vander, kalau kayak apa medali-medali gitu kan souvenir juga. Gantungan kunci gitu. Biasanya ya lumayan banyak sih kalau yang gantungan kunci itu. Dudit apa itu waktu. Jadi misal ada customer datang langsung minta, "Mas, ini besok atau lusa jadi." Nah, kan kita nggak bisa ini. Maksudnya kalau pas rame kan waktunya mepet sekali, nggak bisa. Itu masalahnya. Sama yang kedua itu biasanya harga di Solo itu sangat bersaing sih, terang. Harganya bersaing banget. Jadi ya memang harus pintar-pintar ini sih. Terus untuk ya kita cari ini ya supplier ya harganya bersaing dan kualitasnya oke, kualitasnya bagus ya, kayak Baron juga termasuk lah. Ribuan jelas pasti Mas, kalau itu pasti piala sama medali. Memang kita ini basicnya memang di piala dan medali itu ya, jadi memang yang banyaknya di situ. Kalau untuk DTF ya lumayan sih, biasanya kalau beberapa puluh meter lah sehari gitu untuk DTF. Tapi kan harus memang lembur ya, kalau DTF sering lembur sih memang kalau yang di DTF ya. Di bawah itu ada showcase-nya ya, jadi maksudnya modelnya apa aja itu udah ada semua sih di bawah. Jadi customer tinggal, atau biasanya mereka dari foto, "Mbak atau Mas mau yang kayak gini, bisa ada nggak?" Kalau ada kita langsung bisa buatin. Itu untuk yang piala apa plastik ya. Kalau yang untuk laser atau akrilik itu biasanya langsung bisa sih, soalnya kan memang modelnya bisa motong apa saja kan, asal masih 2 dimensi kita bisa kan. Caranya apa ya ini, karena kalau usaha gini souvenir dan ya lagi harus kreatif ya. Jadi kayak yang saya omongin tadi yang di pas pandemi COVID itu kan kalau kita cuman terima apa orderan piala, event hampir sama sekali nggak ada, malah bisa dikatakan nggak ada event, kan pemerintah nggak boleh ada event sama sekali kan, itu nol pialanya, hampir nol. Paling yang ada mungkin sedikit sekali ya, medali gitu masih ada tapi dikit sekali, turun 90%. Itu ya kita harus kreatif ya, kayak tadi kita bikin neon box gitu, mesin yang ada yang dimanfaatkan lah. Jadi kan kita masih ada mesin laser sama mesin UV untuk print neon box kan bisa. Nah itu mulai terima orderan itu ya itu, dan terima orderan custom. Nah, biasanya orderan custom gini yang bikin pusing kan ya. Jadi kita berusaha terima orderan yang custom yang maksudnya jarang, bukan mass production gitu ya. Nah, itu kita terima, jadi kita bisa bertahan di saat sepi. Oh pasti ada Mas. Jadi misal ini seringnya ini miss warna ya, miss warna kan biasa kan, mesin print miss warna kan, apalagi kalau untuk apa logo gitu perusahaan kan harus bener kan, harus warnanya harus bener lah gitu. Terus untuk misal potongannya kurang rapi gitu, jadi kita harus poles dulu lagi gitu. Paling ya gitu, tapi ya nggak banyak sih yang penting, tapi pasti ada. Ya sabar aja sih, sabar ya, pasti ada sih customer yang agak rewel. Jadi mereka memang mintanya nih harus perfect gitu ya, detail. Jadi ya sabar aja, kalau kita bisa ya oke. Kalau memang udah nyerah ya udah, mau deh udah bener-bener kita nggak mampu ya kita lepas. Sekitar 32 lah, 32 untuk operator. Yang kalau untuk operator mungkin sekitar
operator mesin itu di sini mungkin 10 kan, 10 orangan ya. Kalau untuk yang lain-lain, untuk yang produksi dan yang admin gitu total sekitar 32. Sebenarnya kalau saya udah lama sih tahu Baron, cuman yang hubungan itu kakak saya itu sejak 2018. Jadi mulai membeli 2018 atau 19 mulai beli ini apa? Sublim, kertas sublimnya. Oh, Baron sih ini ya, kualitasnya oke, harganya murah sih kalau Baron. Harganya bersaing ya. Kualitas oke. Bagus sih, kualitasnya bagus. Kalau pas ditransfer ya langsung nempel sih. Lemnya langsung nempel, terus padnya juga oke, nggak ada kendala, bagus. Stop buat Baron. Dan ini ketepatan, maksudnya kirimannya itu memang langsung sih, memang kan di Solo juga kan, jadi kita langsung order gitu, hari itu juga biasanya langsung dikirim. Kelebihannya itu sih, cepat, responnya cepat sih. Ya keuntungannya kan kita bisa ini ya, jadi set harga itu kita bisa enak ya, jadi langsung kan. Biasanya kan kita kalau butuh cepat itu kan langsung cepat gitu. Set harga juga enak karena harga bahan baku kan bersaing kan, kita juga bisa hasilin produk yang bersaing juga harganya.